해야 될까? 인사적으로 대할 거야. 남조선 출신은 왼쪽으로 이동한다. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Wah, kayaknya udah gak sabar nih nunggu Money Heist Korea episode kedua. Di episode ini, kita akan melihat teknik jitu dari si profesor dan juga suasana di dalam percetakan yang semakin menegangkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita menuju ke episode kedua. 기계 내버리니까요. Episode 2 dimulai dengan menunjukkan flashback ke masa lalu. Sekelompok pembelot melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melarikan diri dari Korea Utara. Seorang anak laki-laki malang dipukuli sampai berdarah, sementara ibunya tertembak saat mencoba menyeberangi sungai. Lalu setelah 25 tahun berlalu, bocah itu tumbuh menjadi Berlin, pemimpin tak kenal takut di dalam penjara Korea Utara. Ia pun memimpin semua tahanan untuk melakukan kudeta dan mengambil alih penjara. 동무. Kembali di percetakan, kini para sandera dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka dipaksa untuk menggali terowongan secara bergiliran, hal ini agar mereka sibuk dan tak berpikir untuk memberontak. Di lain sisi, pihak kepolisian saat ini sedang kebingungan, apalagi di antara para sandera ada seorang gadis bernama Anne Kim, yang merupakan putri duta besar Amerika Serikat. Hal ini mau tidak mau operasi harus jauh lebih teliti. Karena kalau Anna menjadi korban, maka urusan di antara dua negara akan semakin runyam. Pada saat itu, Woo-jin berhasil membungkam para wartawan yang mempertanyakan isu malam tadi akan diadakan serangan namun tidak jadi. Ia berbohong bahwa berita itu palsu. Kemudian setelah itu ia mendesak para pejabat di gugus tugas untuk bekerja sebagai sebuah tim, tidak memperdulikan dari Korea Utara ataupun Korea Selatan, karena jika tidak ini bisa menjadi berantakan. Dalam rapat kecil, Woo-jin menyimpulkan bahwa serangan ini tidak dilakukan karena alasan politik. Para perampok juga memiliki persenjataan lengkap dan pasti sudah melakukan latihan militer sebelumnya. Setelah itu, ia pun lalu memulai negosiasi kembali dengan profesor. Namun saat negosiasi dimulai, profesor malah mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas cocok tanam. Tak lama kemudian, ia pun langsung menutup telepon. Sejak saat itulah Woo-jin pun sadar bahwa sosok profesor ini adalah seorang negosiator yang cukup terampil dan ia bukan orang yang sembarangan. Ungkapan waktu adalah uang jelas menjadi fokus di sini, karena setiap detik yang tertunda akan menunda mereka mencetak uang lebih banyak. Nairobi setiap saat mengawasi mereka yang mencetak uang, sementara Moskow mengawasi dan mengajari direktur percetakan uang untuk melakukan pengeboran rute untuk pelarian mereka. Di sini, Denver mulai berdebat dengan ayahnya yang kurang tegas memperlakukan si direktur. Tak lama kemudian Berlin datang, ia pun menenangkan suasana, lalu membawa Denver dan mengajaknya mengobrol di sebuah ruangan kecil. Berlin menasihati Denver agar tidak mudah terbawa emosi karena hal itu akan membahayakan rencana mereka. Denver sempat ragu rencana mereka apakah akan berhasil atau tidak. Namun Berlin meyakinkan 100% rencana itu akan berjalan sesuai rencana. Saat sedang istirahat, para sandera yang bertugas untuk menggali itu berencana untuk kabur atau setidaknya melaporkan kejadian pada polisi. Hingga akhirnya, si direktur percetakan memiliki ide. Ia pun menggunakan skop untuk melukai salah satu pekerja. Mereka kemudian memanggil para perampok untuk meminta bantuan, hingga akhirnya Moskow dan Denver datang. Saat Denver mengambil kotak PDKK, diam-diam direktur percetakan mengikutinya. Namun pada saat itu ia ketahuan dan ditangkap oleh Tokyo. 바닥 청소 중이신가? Di sana si direktur diinterogasi, namun tak lama kemudian datang Denver yang membawa sandera sebelumnya. Melihat hal itu, si direktur pun beralasan bahwa ia tadi keluar untuk mencari obat dan mengobati luka dari karyawannya. Melihat situasi ini agar tidak kecolongan lagi, Berlin pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua sandera di ruang utama. Di sana, ia pun memerintahkan para sandera untuk berdiri terpisah, di mana orang Korea Selatan berada di satu sisi dan orang dari Korea Utara berada di sisi lainnya. Dia melakukan taktik ini agar kedua belah pihak bisa saling mengawasi, dan jika ada seorang dari Korea Utara melanggar aturan, maka seorang Korea Selatanlah yang akan dihukum, dan begitu juga sebaliknya. Ini semua adalah rencana profesor, menggunakan rencana membagi dan memerintah. Jadi, di antara mereka semua,
akan saling mengawasi dan akan saling menegur jika berbuat kesalahan. Sementara Ane yang merupakan anak duta besar Amerika Serikat dan bukan merupakan orang dari Korea Utara maupun Korea Selatan, ia pun dibawa ke ruang tunggu dan diawasi oleh Ryo. Di lain sisi, para sniper disiapkan di penjuru gedung. Woo-jin memerintahkan semua anggota untuk mematikan ponsel dan hanya menggunakan HT. Ia juga menyuruh evakuasi semua orang yang berada di sekitar gedung. Cepat atau lambat, menurutnya mereka pasti akan mendapat petunjuk. Selain itu, di dalam percetakan, para sandera pelan-pelan pasti akan melawan. Atau kalau tidak, para perampok itu akan mengalami konflik internal. Dan mereka semua nanti akan memanfaatkan hal itu untuk melakukan misi. Di lain sisi, saat sedang makan siang, direktur percetakan menemui selingkuhannya yang bernama Misun. Ia menyuruhnya untuk mengambil jam tangan rahasia yang bisa menghubungi polisi, di mana jam tangan itu disimpan di sebuah laci di tempat kerjanya. Denver yang melihat percakapan mereka langsung datang, dan dengan pintar si direktur percetakan beralasan jika Misun saat ini sedang hamil dan ia butuh tempat untuk beristirahat. Mendengar hal itu, Denver pun langsung membawanya dan ditempatkan bersama Ane. Di sana Misun memiliki rencana, dan saat Ryo datang, Ane pun langsung berpura-pura untuk diantar ke kamar mandi. Dan untuk mengulur waktu agar semakin lama, Ane pun mengorbankan lubang pipisnya untuk Ryo. Dan saat Ryo sedang lengah, Ane pun mengambil senjata dan menodongkannya pada Ryo. Sementara di lain sisi, Misun diam-diam pergi mencari-cari jam tangan sebelumnya di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, ia pun berhasil menemukan jam tangan itu dan mencoba untuk berkomunikasi dengan polisi. Namun, tak lama kemudian Denver datang. Misun pun pada saat itu beralasan ia lapar dan sedang mencari makanan. Di lain sisi, Ane yang kurang tahu dengan ilmu persenjataan tidak sadar bahwa senapan itu dikunci. Dan Ryo pun kembali bisa mengendalikan situasi. Dia pun membawa Ane kembali ke ruangan, sementara Misun dibawa pergi oleh Denver. Di lain sisi, Woo-jin kembali menghubungi profesor untuk memastikan apakah handphone para sandera diamankan. Dari situlah ia pun tahu bahwa panggilan dari jam tangan sebelumnya itu tidak disadari oleh para perampok. Mereka pun lalu berencana untuk mengirim tautan dan meretas jam tangan tersebut agar bisa memantau situasi di dalam sana. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari para polisi, profesor pun mengajak Woo-jin untuk makan siang sambil menggali informasi terbaru. Tepat sebelum mereka makan, Woo-jin menerima telepon tentang jam tangan pintar dan diam-diam hal itu disadap oleh profesor. Saat Woo-jin sadar profesor menguping, ia pun mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan beralasan bahwa si profesor takut Woo-jin berbohong dan telepon itu berasal dari selingkuhannya. Setelah itu, profesor pun kembali menghubungi Berlin, memberitahunya tentang jam tangan pintar. Berlin pun lalu menyuruh para perampok itu untuk mengumpulkan semua sandera. 도쿄는? 나이로비를 돕고 있다. 길다 보니 한 놈이 이걸 마셔먹. Di sana, direktur percetakan sempat berhasil menghubungi polisi, dan polisi mulai menyedap jam tangan itu agar Woo-jin dan yang lainnya bisa mendengarkan semua yang terjadi di dalam percetakan. Tak lama kemudian, Yong-min si direktur dipanggil dan jam itu diberikan pada Musin. Yong-min diberikan alat pendeteksi dan disuruh untuk mencari salah satu pekerja yang membawa alat untuk menghubungi polisi. Dan akhirnya, Misun pun ketahuan. 우리 모두를 위험에 빠뜨리는 짓을 했어. 신호 끊겼습니다. Berlin membawa Misun keluar dari grup dan menuntut agar dia dieksekusi. Dengan cara itulah, dia bisa memberi pelajaran kepada para sandera lainnya. Setengah dari perampok menentang hal ini yang dianggap melewati batas. Lalu Berlin pun menyerahkan pistol dan menyuruh Denver untuk menjaga Misun. Denver membawa Misun ke kamar mandi, tapi bukan untuk dicocok tanami, melainkan ia menginterogasi Misun dengan kehamilannya. Ia ingin memastikan apakah Misun benar-benar hamil atau ia hanya berpura-pura. Denver pun lalu menarik pelatuknya, dan ia pun menembak. Tapi apakah dia benar-benar menembak Misun? Ya, kita lihat kelanjutannya nanti. Sementara itu di ruang utama, Berlin memeluk Pak Yong-min dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Yong-min adalah orang yang bertanggung jawab atas jam tangan itu. 너한텐 아무 벌도 내리지 않을 거야. Dan setelah itu episode 2 pun bersambung.
next episode ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa.